Unit 12.4 FM STMKG Radio KKN Angkatan 2017. I better be around you. Bersama Fajri di sini, si admin magang di acara favorit kita semua, di mana lagi kalau bukan Sotoy, siaran online Taruna Uhuy. Buat yang protes sama nama acaranya, silakan sampaikan langsung ke bapak produser kita ya. Soalnya saya nggak punya wewenang di sini, coy. Ya, hari ini kita mau bahas topik yang lumayan hangat nih di lingkungan masyarakat. Penasaran? Sama admin juga. Ini skripnya Mimin baca. Topiknya yaitu manfaat menerapkan motivasi belajar di kala masa PJJ serta kelebihan dan kekurangannya. Tar. Ini kok topik spesifik banget ya? Bawa produsernya nggak jelas nih, harus diganti. Ya sudahlah ya, daripada admin yang dipecat. PJJ itu singkatan dari pembelajaran jarak jauh ya. Jadi PJJ ini tuh mulai populer semenjak masa pandemi atau COVID-19 ini ada. Bro. Selain pembelajaran jarak jauh, PJJ itu ada kepanjangan lainnya, bro. P. Perasaanku padamu layaknya huruf B kedua dalam PSBB. Besar. J. Jauh di mata, begitu pula dengan hatimu kepadaku. Jauh. J. Jangankan memikirkanku setiap hari, mengingatku sekali dalam seminggu pun nampaknya tak pernah terjadi kepadamu. Wow, tepuk tangan. Nah, tim kami sudah mengumpulkan beberapa artikel berita terkait topik hari ini nih. Berita pertama datang dari onetiknas.co.id. Oh iya, buat yang nggak tahu, Onetiknas itu singkatan dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Dalam artikelnya, Onetiknas membahas 4 kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan e-learning atau PJJ. Mimin bacain dari kelebihannya dulu nih. Yang pertama tuh, dapat diakses dengan mudah. Kedua, biaya lebih terjangkau. Ketiga, waktu belajar yang fleksibel. Dan yang terakhir, wawasan yang luas. Dari Mimin pribadi sangat setuju ya dengan keempat kelebihan PJJ di atas. Apalagi terkait biaya, coy. Dulu tuh ingat banget pas masih SMA. Jadi kan jarak SMA admin ke rumah tuh jauh ya, sekitar 20 km ada kali. Nah karena jauh, naik angkutnya tuh jadi harus 2 kali guys. Sekali naik angkut tuh 3.000, karena 2 kali jadi 6.000, buat PP 12.000. Seminggu tuh jadi ya banyak lah pokoknya. Belum lagi uang buat makan siangnya di kantin. Nah kalau PJJ tuh cuman modal kuota 50.000 sebulan bisa lah. Toh kalaupun sekolah kayak biasanya tetap beli kuota juga buat sosmedan, ya enggak? Selanjutnya Mimin bacain kekurangannya. Jadi menurut Onetiknas itu kekurangannya yang pertama, keterbatasan akses internet. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Ketiga, pemahaman terhadap materi. Dan yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Dari poin-poinnya sepertinya semuanya benar-benar sesuai realita. Jadi bingung nih mau masuk tim pro atau kontra. Dari poin kekurangan tadi, admin bacain ulang yang nomor 2-nya. Berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah ini nih guys. Karena sejatinya itu kita sebagai manusia perlu kontak fisik, coy. Kontak fisik di sini maksudnya tatap muka secara langsung ya. Bukan kekerasan gitu. Jadi nggak cukup tuh dengan chat atau telepon suara doang. Dan nggak cuman sama pengajarnya aja, antar sesama pelajar juga. Karena kadang tuh ya penjelasan dari teman tuh lebih gampang dimengerti, ya nggak? Daripada yang dari guru. Oke, kita lanjut ke artikel kedua. Kali ini dilansir dari republika.co.id dengan titel artikel FSGI. Masalah PJJ bukan hanya jaringan internet. Waduh.
Di sini dikatakan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menilai permasalahan pendidikan jarak jauh atau PJJ tidak hanya terkait ketersediaan jaringan internet tapi juga kepemilikan gawai. Permasalahan ini juga ditemukan di wilayah Jabodetabek. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim mengatakan bahwa persoalan hambatan selama PJJ tak hanya keterbatasan terhadap akses internet dan listrik, tetapi juga pada kepemilikan gawai pintar atau ponsel, ujar beliau. Permasalahan itu tidak hanya di daerah, bahkan juga terjadi di Jabodetabek. Laporan PJJ fase kedua atau pada semester awal tahun ajaran baru 2020-2021 masih banyak siswa yang tidak memiliki gawai pintar secara pribadi. Dalam satu keluarga hanya punya gawai satu, itu pun dipegang ortu. Alhasil tidak bisa ikut pembelajaran daring bersama teman di siang hari, kata beliau. Setidaknya terdapat 46.000 lebih sekolah yang tidak dapat merasakan PJJ daring tersebut. Hal itu terjadi pada mayoritas di daerah-daerah pelosok, pegunungan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau disingkat 3T. Begitulah kiranya kondisi pendidikan di Indonesia hari ini. Bro. Pendidikan itu pasti udah buat janji sebelumnya. Soalnya kalau enggak namanya pendadakan. Iya. Sorry yo. Baik lagi ke artikel republika.co.id tadi ya. Menurut admin tuh ini tuh benar banget coy. Mimin gak tahu ya sekarang zaman tuh udah kayak gimana. Tapi dulu tuh Mimin baru dibeliin HP pas masuk SMA coy. Padahal tuh Mimin udah mulai minta dibeliin dari kelas 5 SD. Jadi emak kemudian mutusin buat beliin tuh karena waktu itu udah mulai telat pulang ke rumahnya. Biasa lah ya kan, pas pulang sekolah main ke warnet atau rumah temen yang ada PS-nya kan. Jadi dibeliin HP biar bisa dihubungin, disuruh pulang. Tapi balik lagi coy, gimana kalau yang orang tuanya emang gak mampu buat beli HP? Contoh misalnya tinggal di kota gede nih, jaringan, listrik aman tuh 24 jam, tapi gak ada duit nih buat beli HP. Kan sedih coy, gak bisa ikut sekolah. Ibaratnya tuh kayak ada duit nih buat malam mingguan, tapi gak ada pacar buat diajak. Kan sakit coy. Sakit tapi tak berdarah. Makanya nih, sesuai topik hari ini, yaitu motivasi belajar di masa PJJ kan ya. Buat kalian-kalian yang punya HP tapi males-malesan gak mau ngikutin pelajaran PJJ, men, lu tuh harus bersyukur men. Masih punya fasilitas yang gak semua orang tuh bisa punya gitu loh. Ayo, bisa yuk. Tetap belajar meskipun kondisi ya lagi kayak gini kan ya. Dan buat kalian yang gak punya HP, ya meskipun Mimin tahu gak mungkin juga kalian denger ini. Soalnya kan gak ada HP ya. Bercanda. Ayo tetap semangat juga. Baca dulu aja apa yang ada di rumah. Permantap aja materi-materi yang udah dicatat sebelum PJJ ini mulai. Admin yakin guru-guru kalian juga pasti ya paham lah ya dan pasti maklum kok. So tetap semangat ya. Oke guys, nggak berasa udah sampai di penghujung acara. Baik lagi kita dari STMKG Radio mengingatkan untuk semua pendengar dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, jaga kondisi, jaga kesehatan. Tetap lakuin protokol-protokol kesehatan yang ada. Tetap belajar apapun kendalanya. Dan mari kita berdoa bersama-sama agar kondisi kita yang sekarang ini bisa kembali normal seperti sedia kala lagi. Saya Fajri, si admin magang, dan seluruh kru KKN Unit 12 Sub 4 pamit undur diri. Terima kasih.